Masih dengan saya Ahmad Junaidi. Kali ini saya akan membahas tentang masalah PKPU dan kepailitan. Nah, masalah ini agak berat ya teman-teman semua. Jadi karena kalau biasanya saya membahas masalah pinjol, arisan online, lebih berat sedikit saya membahas kredit yang dengan jaminan, yaitu baik itu fidusia, jaminannya benda bergerak, kemudian seperti kendaraan, mesin, dan sebagainya. Nah, agak berat sedikit, agak berat lagi, saya membahas tentang masalah hak tanggungan. Jadi kredit yang menggunakan jaminan. Jadi kredit yang menggunakan jaminan aset, tanah, rumah, gudang, seperti itu ya. Baik itu dalam bentuk KPR maupun modal kerja. Menurut saya puncak dari urusan perhutang-hutangan ini adalah PKPU dan kepailitan. Nah, kenapa kok puncak? Karena PKPU dan kepailitan merupakan suatu proses, suatu fase, suatu peristiwa yang dia punya aturan sendiri, teman-teman semua. Jadi PKPU dan kepailitan ini merupakan extraordinary dalam tata hukum Indonesia. Ya. Nanti saya akan sampaikan dalam PKPU baik proses normalnya, proses abnormalnya, dunia hitam putihnya saya dalam PKPU. Meskipun mungkin ada rekan kurator, jadi saya juga kurator, rekan kurator yang mungkin bisa tidak sepakat, bisa jadi seperti itulah. Ya, itulah penafsiran dalam hukum di Indonesia ya. Jadi nanti kita akan lihat. Tapi kalau memang itu biru, merah saya katakan merah. Tapi kalau itu masih butuh bagaimana itu bisa berlaku, bagaimana sisinya, bagaimana dari segi debitur, bagaimana dari segi kreditur. Nah, saya akan bahas hitam putihnya tentang dunia PKPU dan kepailitan. Nah, oleh karena itu, karena ini video ini panjang, mungkin nanti akan, kalau sampai, nanti saya akan sampaikan dalam satu video yang penuh. Mungkin di YouTube, tetapi kalau dalam medsos yang lain mungkin akan terpecah-pecah, karena tidak boleh dalam jangka waktu yang panjang. Oke, saya bahas yang pertama. Aturan PKPU maupun dan pailit itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ini yang harus teman-teman semua pahami, karena tidak seperti aturan yang lain, banyak aturan PKPU dan kepailitan diatur dalam undang-undang itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman belajar, pahami dulu undang-undang itu. Karena nanti bicaranya di situ baik formil maupun materialnya undang-undang di situ. Itu yang akan jadi pegangan kita nanti. Dalam Undang-Undang 37 2004 ada dua bab besar, yaitu tentang pailit dan tentang PKPU. Itu garis besar pembahasannya. Tetapi dalam prakteknya yang sering terjadi adalah PKPU dulu baru pailit. Kenapa kok seperti itu, Pak? Nah, jadi dalam PKPU itu lebih mengedepankan mediasi, proses penyelesaian. Jadi kreditur, orang yang punya piutang, dan debitur, orang yang punya hutang, ini bertemu di jembatan yang namanya pengurus. Ya, pengurus ditunjuk oleh pengadilan waktu memohonkan permohonan PKPU. Nah, itu dijembatani bagaimana agar tercipta perdamaian. Nah, perdamaian itulah yang disebut dengan homologasi. Saya jelaskan prosesnya. Yang pertama, dua orang kreditur minimal itu. Pak, bisa enggak pakai selik? Nggak bisa. Contoh misalkan gini ya, saya Ahmad Junaidi punya utang sama orang. Nah, orang itu mengajukan PKPU. Dasarnya apa? Dasarnya adalah saya punya utang ke bank. Kemana dia cek selik saya, punya data saya pribadi, kemudian dia cek selik. Ternyata Pak Jun punya utang kartu kredit, utang rumah dan sebagainya. Mendasari itu dia ngajukan PKPU, nggak bisa. Pemohon kedua, kreditur kedua harus hadir ke pengadilan, harus menyampaikan bukti juga. Nah, bahwa menunjukkan bahwa saya punya utang pada dua orang dan sudah jatuh tempo dan tidak bisa dibayar, dan sifatnya harus sederhana. Itu yang paling penting ya, harus sederhana. Nah, di sini dua orang ini mengajukan permohonan untuk mem-PKPU saya, gitu ya. Nah, mendasari itu kemudian menunjuk sebagai pengurus siapa. Contoh misalkan ya, menunjuk Ahmad Junaidi sebagai pengurus, boleh mendasari seperti itu, tapi harus persetujuan. Karena pengurus
maksimal 3 perkara, tidak boleh melebihi 3 perkara. Jadi maksimal cuma 3 perkara. Setelah diputus, dinyatakan bahwa si debitur tadi itu dinyatakan dalam PKPU selama 45 hari, maka rapat pengurus mengumpulkan orang, mengundang dan sebagainya, di mana kemudian ditanyakan data seluruh krediturnya siapa aja. You punya utang ke siapa aja, ditanyakan, nanti diundang semua. Diundang, setelah diundang nanti baru mereka diminta untuk mengajukan tagihan. Nah, tagihannya kepada debitur ini berapa? Jadi para kreditur tadi itu mengajukan tagihan kepada debitur. Setelah terkumpul semuanya, totalnya contoh yang memohonkan hanya 2, nilainya 100-200 juta mungkin ya, 100-200 juta. Berarti utangnya pemohon 200 juta. Tetapi pernah saya ada satu perkara pemohonnya hanya sekitar 300 juta. Tapi begitu kreditur itu didatangkan, diundang, ternyata jumlahnya ngawuri ratusan miliar. Nah, ini akhirnya pemohonnya bingung juga. Nah, kembali lagi ke awal. Jadi diundang para kreditur itu mendasari keterangan debitur punya utang ke siapa saja, kemudian diundang sama pengurus. Nah, setelah itu mereka diminta untuk mengajukan tagihan, didata sampai akhirnya terciptalah daftar piutang tetap DPT. Nah, setelah semuanya clear, jadi datanya semua statusnya diakui, disahkan dan sebagainya. Nah, baru nanti debitur membuat namanya proposal perdamaian. Proposal perdamaian bagaimana agar proposal perdamaian ini bisa diterima oleh para pihak. Pak, bisa enggak proposal perdamaian itu minta cut loss? Bisa. Kebetulan kemarin saya ada perkara dengan teman juga. Itu para kreditur. Jadi kreditur itu nanti akan ada 3. Yang pertama itu preferen, itu negara dan buruh. Negara, buruh itu preferen. Negara di sini apa, Pak? Negara di sini adalah pajak. Jadi pajak nanti debitur ini punya tanggungan pajak berapa? Itu nanti pengurus yang akan mengirimkan surat kepada kantor pajak, si debitur punya utang pajak berapa. Nanti pajak akan mengirimkan tagihan. Kemudian nanti ada hutang pada karyawan enggak berupa upah. Ini yang paling penting karena apa? Upah itu masuk preferen. Kemudian yang kedua, hutang kepada kreditur yang punya jaminan seperti mesin, fidusia, kalau mesin ya, kendaraan itu separatis bentuknya. Kemudian ada hak tanggungan, rumah, gudang, pabrik dan sebagainya, seperti itu. Nah, itu bentuknya namanya krediturnya separatis. Kemudian kreditur-kreditur yang tidak punya jaminan. Jadi yang punya ngutangin barang aja, nggak pakai jaminan macam-macam. Pak, kalau cek sama, tidak jaminan. Tidak ada jaminan kebendaan. Nah, itu disebut kreditur konkuren. Itu pembahasannya 3 kreditur dalam PKPU. Nah, kemudian nanti kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi debitur akan diminta untuk membuat proposal perdamaian. Seperti apa proposal perdamaiannya agar disetujui oleh para pihak. Boleh tidak minta cut loss? Boleh. Saya jelaskan yang tadi. Saya kemarin ada sama teman. Kebetulan teman nangani satu perkara PKPU. Kemarin kemarin debitur minta agar pemotongan pokok sampai 90%. Jadi pokok utangnya ini kebetulan konkuren semua, itu dipotong 90%, sisa 10% dan minta disetujui, minta pembayarannya selama 5 tahun. Akhirnya disetujui. Nah, persetujuan itulah yang disebut dengan homologasi. Itu teman-teman semua. Maksudnya Pak, maksudnya homologasi itu adalah kesepakatan antara debitur dan kreditur dalam menyelesaikan hutang. Seperti itu teman-teman semua. Pak, apakah ada batasan waktu untuk PKPU? Ada. 270 hari. Jadi Anda para debitur itu punya waktu untuk mengajukan PKPU maksimal penundaan pembayaran kewajiban utang maksimal 270 hari. Tetapi ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah harus konkret upaya-upaya penyelesaiannya. Contoh, saya sedang mengajukan pinjaman dana kepada pihak ketiga. Saya sedang mencari investor. Jelas.
saya sedang berusaha restrukturisasi, jelas. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Tenggang waktu selama 270 hari bisa debitur manfaatkan. Jadi kalau Anda kesulitan bayar, silakan ajukan PKPU. Boleh enggak Pak ngajukan diri sendiri? Boleh, namanya volunteer. Jadi saya pengusaha, enggak mampu bayar, saya ngajukan PKPU. Boleh, dan itu harus diputus dalam waktu 3 hari. Tetapi kalau kreditur yang mengajukan, itu harus diputus dalam jangka waktu 20 hari. Itu aturan undang-undangnya seperti itu. Meskipun dalam praktek ada yang sampai 1 bulan. Pernah enggak Pak Junedi lebih dari 20 hari? Pernah. Pernah saya ngajukan itu. Bahkan hampir bahkan lewat dari 1 bulan. Pernah kejadian seperti itu. Kok bisa Pak? Karena waktu itu yang kejadian adalah karena waktu itu kebetulan KM saya sakit, jadi kebetulan beliau sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, akhirnya diperlukan waktu untuk penggantian ketua majelis. Nah, itu memakan waktu. Ya, jadi melebihi masa 20 hari. Tapi jangan Anda berdoa kemudian KM-nya meninggal, enggak. Kita bicaranya normal-normal dulu aja ya. Nanti dunia hitam putihnya di belakang. Kemudian keuntungan kita apa Pak dengan PKPU ini? Oke, saya bahas yang pertama dari segi debitur. Hutangnya banyak. Jadi kayak kemarin itu ya, ada satu perusahaan, hutangnya banyak kemana-mana. Wah, ada yang bank, ada yang BPR, ada leasing, mabuk saya lihat itu datanya. Saran saya satu, silakan RUPS. Saya lihat neraca 2 tahun terakhir ada. Ajukan RUPS untuk mengajukan PKPU, seperti itu. Begitu dia ngajukan, karena apa? Karena dia udah kesulitan bayar, udah nggak mampu. Bahkan untuk bayar pun itu dia harus jual aset. Jadi untuk bayar bunga, pinjaman dia harus jual aset. Saran saya, kemudian dia konsultasi ke saya. Saran saya satu, ajukan PKPU. Karena sudah banyak ancaman akan lelang aset, akan tarik kendaraan. Ya, ajukan PKPU. Dan benar, jadi pada waktu dia sangat kesulitan nggak mau membayar, ternyata ada 3 bank itu yang mengajukan lelang dengan waktu yang hampir bersamaan. Jadi yang satu sudah mengajukan permohonan, sudah mengirimkan surat pemberitahuan lelang, akan dilelang, jangka waktunya kurang lebih sekitar 1 bulan lagi. Ada yang satu itu sudah mengirimkan penetapan tanggal lelang, dan yang satu sudah keluar pengumuman kalau mau dilelang. Berarti kalau pengumuman lelang korannya sudah keluar, berarti kan kurang 14 hari pelaksanaan lelang. Dan itu rata-rata sudah lelang kedua dan ada yang ketiga. Berarti nilainya sudah di bawah harga pasar. Ada yang sudah harga likuidasi, bahkan ada yang menurut saya sudah di bawah nilai likuidasi. Nah, mendasari itu dia tiba-tiba minta tolong saya untuk ngajukan PKPU volunteer. Jadi dia ngajukan sendiri volunteer, diputuslah sama pengadilan karena volunteer itu 3 hari putusannya. Mabuk terkait putusannya. Jadi begitu diputuskan bahwa dia dalam PKPU, seluruh lelang, pelaksanaan jadwal lelang batal. Jadi seluruh lelang yang akan dilaksanakan baiknya sudah terbit jadwal, bahkan saya sudah dengar info bahwa pembeli lelang sudah store uang ke banknya. Jadi yang mengajukan lelang itu bank, ada 2 aset, dan pembeli lelang sudah store duit. Itu akhirnya lelangnya batal semua, berhenti. Karena apa? Tidak boleh. Selama dalam masa PKPU ini kan berarti PKPU sudah diputus PKPU 3 hari putusan. Mendasari itu tidak boleh ada pelunasan, pembayaran apapun terkait dengan masalah utangnya debitur. Selamat asetnya. Itu bagi debitur. Jadi itu keuntungan bagi debitur. Jadi aset-asetnya sudah masuk lelang, tidak cuma lelang, tanggal lelangnya sudah ada dan nilainya ngeri-ngeri sudah. Jauh di bawah nilai pasar, mungkin nilai likuidasi di bawah nilai likuidasi. Menurut saya seperti itu. Meskipun aturan formilnya menyatakan lelang minimal di nilai likuidasi. Itu ya. Kalau itu nanti kita bicara hitam putih dunia lelang nanti. Lalu yang terjadi apa Pak? Begitu diputus PKPU sementara, banknya ngajukan tagihan. Jadi bahwa debitur ini punya tagihan senilai sekian, lelangnya batal semua, berhenti.
Nah, infonya uang yang tadi sudah terlanjur disetorkan dikembalikan. Keuntungan PKPU bagi kreditur apa? Kalau Anda ada orang punya utang sama Anda, gak bayar-bayar, ajuk. Yang penting ada 2 orang, ajukan PKPU. Kemungkinan pasti dibayar. Karena apa? Orang itu malas di PKPU. Karena kalau sudah masuk PKPU, Anda tarik dia di gerbong kereta cepat. Kalau nggak homologasi, pilot habis nanti. Jadi kemungkinan besar dibayar. Kalau nggak dibayar salah satu. Karena kan tadi syaratnya 2 kreditur. Kalau salah satu dibayar, berarti kan PKPU-nya selesai. Nggak bisa karena cuma 1 krediturnya. Kalau Anda cari kreditur, cari yang krediturnya lebih besar dari Anda. Jadi Anda yang akan dibayar. Kalau krediturnya ada kreditur yang keduanya lebih kecil dari Anda, ya kreditur yang kecil yang dibayar. Anda sendiri Anda kebayar nanti. Atau kalau Anda pakai mekanisme lain, jadi sama-sama terbayar, bikin komitmen seperti itu. Jadi misalkan bikin komitmen, jadi misalkan salah satu dibayar bagi 2 yo, ini kan sama-sama susah orangnya kita tagih. Nah gitu loh. Nanti kalau siapa yang terbayar kita bagi proporsional, ajukan lagi gitu. Kalau enggak gitu ya habis, enggak akan kebayar Anda. Makanya kalau dalam PKPU rata-rata pengusaha, perusahaan pribadi itu takut kalau di PKPU. Karena Anda tarik ke garis keras itu namanya. Dan keras sekali karena apa? Homologasi atau pilot, pilihannya hanya 2. Jadi dengan PKPU maka kemungkinan Anda akan terbayar. Itu dalam dunia PKPU ya. Pak, kalau kita hanya sendiri caranya gimana? Ya, caranya seperti tadi disampaikan, cek selik. Siapa tahu dia punya utang yang lain, enggak kebayar. Oh ternyata dia punya utang di kartu kredit. Ajak kartu kreditnya. Oh ternyata punya utang di koperasi, koperasinya aja ngajukan PKPU ya, biar ada teman kreditur lain. Nah seperti itu, minimal Anda akan kebayar. Seperti kemarin saya dapat klien juga, dia tidak dibayar padahal perusahaan ini sehat, sangat sehat bahkan menurut saya, tetapi perilaku direksinya, perilaku pimpinannya, mungkin perilaku perusahaannya lah ya, itu memang dia berusaha menunda pembayaran utang. Jadi ditunda terus pembayaran utang, nggak selesai-selesai. Sudah sekian, ada sekitar 5-6 tahun, akhirnya saya cari info kanan kiri, kemudian cek selik, ternyata dia punya utang di BPR yang nilainya utangnya lebih besar dari saya, yang nilai utangnya lebih besar dari klien saya. Tak ajukan PKPU, tak ancam BPR-nya, ini kalau kamu ndak tak ajak, saya akan ngajak ke yang lain, saya gitu. Mau akhirnya BPR-nya. Kemudian BPR-nya mau sebagai kreditur lain, pemohonnya klien saya, ada kreditur lainnya BPR, saya ajukanlah ke PKPU. Ternyata bener, klien saya dibayar sama perusahaannya, bayar lunas selesai. Tinggal BPR-nya yang ndak kebayar. Begitu tidak kebayar BPR-nya jadi pusing, tapi kan tidak repot karena BPR-nya pegang jaminan. Nah itu loh, tinggal eksekusi jaminan kan. Ya, setelah kita membahas masalah PKPU secara ringkes sedikit ya. Nanti detail-detailnya kalau ada yang tidak jelas silahkan komentar, tanya, nanti saya jawab. Kita akan membahas bab pertama terkait Undang-Undang 37 2004 tentang masalah kepailitan. Nah, kalau Anda mengajukan kepailitan, jadi kalau dalam PKPU tujuannya adalah perdamaian, bagaimana agar hutang kreditur itu bisa terbayar dengan skema penyelesaian yang diajukan debitur secara keseluruhan. Jadi apabila dalam PKPU proposal perdamaian ditolak oleh para kreditur, baik itu mereka mufakat ataupun melalui voting ya, mufakat mereka sepakat semua untuk menolak, kemudian ataupun melalui voting, jadi voting beberapa orang. Nah ada aturannya juga votingnya. Nah itu maka yang terjadi apabila ditolak maka debitur jatuh pailit. Lalu bagaimana Pak kalau debitur jatuh pailit? Maka yang terjadi adalah pemberesan aset. Jadi semua aset debitur itu
saya bicara prinsip ya, semua aset debitur itu akan dijual, dilelang, nih, dijual, dilelang oleh kurator untuk kemudian hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditur. Itu prinsipnya. Lalu bagaimana Pak kalau ternyata asetnya semua habis tidak tersisa? Dilelang semua sama kreditur separatis, sama bank. Ya sudah, berarti konkuren nggak dapat apa-apa, dapatnya ucapan terima kasih, itu aja. Lalu bagaimana Pak kalau lebih? Kalau lebih maka uang hasil penjualan sisanya itu akan diserahkan kepada kurator untuk kemudian dibagi kepada para kreditur konkuren. Jadi kreditur yang tidak pegang jaminan apapun, nah, itu kemudian hasil lelangnya berapa diberikan.